Luas wilayah Desa Morasiran berdasarkan SK Bupati tahun 2012 dengan nomor 736/SK Bupati _HK_2012 adalah 42.201 hektar, di mana 80% dari wilayah tersebut merupakan rawa berair yang setiap tahunnya selalu basah. Jumlah penduduk Desa Morasiran ada 1.374, terdiri dari laki-laki 722, perempuannya 652, dengan kepadatan penduduk 0,3 per kilometer persegi. Di mana di samping dengan rawa berair itu ada danau dan sungai yang dijadikan tempat untuk berusaha. Mayoritas masyarakat kami adalah masyarakat nelayan, di mana alat tangkap mereka ya rata-rata paling banyak digunakan sekitar lahan gambut. Alat tangkap nelayan desa kami itu berbagai macam alat tangkap. Ada yang namanya tempirai, ada yang namanya empang, ada yang namanya renggi, dan ada yang namanya lukah. Dan itu rata-rata dipasang di sekitar lahan gambut semua. Bulan 1, bulan 5 itu Desa Morasiran biasanya mengalami banjir. Tapi yang namanya banjir di sini ya bukan musibah lah, karena masyarakat Morasiran bahkan mengharapkan setiap tahun tuh harus ada banjir, karena di waktu banjir masyarakat Morasiran ada peningkatan hasil usahanya. Namun di samping itu juga masyarakat Morasiran masih memiliki masalah penghasilan di saat banjir, karena biasanya banjir ikannya pun banjir di Morasiran ini. Ya, kendalanya kalau ikan melimpah harganya langsung anjlok di saat banjir turun. Nah, itu mereka akan bertani. Sebagian yang memiliki lahan biasanya setiap tahunnya mereka bertani padi, ada yang berkebun. Nah, itu sekitar bulan 6 ke atas. Jadi mereka bisa mengharapkan hasil dari sektor pertanian. Dengan penghasilan dari nelayan itu, mereka dapat menghidupi anak-anak dan istrinya, terus dapat menyekolahkan anak-anaknya, dapat juga untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Terus di samping itu kami mempunyai kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia, di mana generasi-generasi yang ada saat ini kami gembleng untuk dididik dengan pendidikan formal, di mana di situ kami mempunyai fasilitas umum, di antaranya taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri, SMP negeri, dan SMA filial dari Induk Muara Kaman. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, kami bisa menjamin bahwa generasi muda kami akan menjadi generasi yang siap tampil dan siap berkompetisi di era kemajuan saat ini. Kami merencanakan beberapa pelatihan untuk masyarakat desa supaya mereka lebih ada peningkatan kualitas SDM-nya. Jadi apabila mereka menginginkan kemajuan itu jatuh ke diri mereka, mereka harus menuntut ilmu. Selanjutnya mereka harus berangkat ke daerah-daerah lain untuk menimba ilmu. Dan kami harapkan ada 1-2 orang yang bisa kembali untuk membangun daerahnya. Terus selain daripada itu, kami juga mempunyai pemikiran bahwa Desa Muarasiran dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya merupakan suatu tempat yang ideal untuk mempertahankan muatan lokalnya, di mana di dalamnya itu ada beraneka ragam, mulai dari etnis, terus wilayah, di mana saya sebut wilayah beraneka ragam. Di dalam sekup wilayah Desa Muarasiran itu terdiri dari hutan KBK, ada juga yang hutan cagar alam, dan ada juga yang hutan KBNK. Jadi dari 3 macam hutan tersebut, seandainya yang KBNK itu dibuka lahan sawit, otomatis masyarakat Desa Muarasiran itu akan merasa kesulitan. Misalnya di masa kondisi air yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan penangkapan, rata-rata mereka mencoba bercocok tanam dengan tanaman padi dan palawija. Dalam kurun waktu 2006, 2007 sampai 2014 itu berbagai macam investor yang telah datang untuk mencoba membawa misi program pemerintah untuk membuka lahan sawit. Cuman selalu masyarakat menolak. Sejarahnya Desa Muarasiran menolak investor masuk untuk perkebunan itu didasarkan dari kemauan masyarakat, di mana pada saat itu di tahun 2006 dan 2007 masyarakat Desa Muarasiran sudah dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lumayan dari hasil tangkapan ikannya, sehingga begitu ada investasi yang masuk, masyarakat Desa Muarasiran mempunyai gambaran bahwa pekerjaan utamanya itu akan hilang karena adanya investasi pembukaan areal menjadi kelapa sawit, sehingga sebagian besar masyarakat berbondong-bondong untuk mengadakan penolakan. Bukan kami tidak menyetujui atau tidak mendukung program pemerintah. Kami sangat-sangat mendukung program pemerintah, cuman kami yang tahu persis kondisi kami di lapangan, sehingga melihat kondisi di lapangan dan melihat kondisi-kondisi di lapangan di desa-desa tetangga yang sudah dimasuki oleh investor kebun kelapa sawit, kami memutuskan bahwa kebun kelapa sawit tidak layak dibuka di areal Desa Muarasiran. Setelah adanya penolakan itu, kami bersepakat untuk mendapatkan masukan dari teman-teman yang di luar pemerintahan, di mana di situ ada kegiatan yang namanya pemanfaatan lahan gambut, di mana lahan gambut itu bukan dibuka atau dieksploitasi, tapi diamankan, dijaga, yang manfaatnya bisa beragam.
bisa menjadi tempat perkembangbiakan ikan, bisa juga menjadi tempat untuk taman rekreasi, juga bisa dijadikan tempat untuk menghasilkan oksigen-oksigen yang diperlukan oleh masyarakat di dunia ini. Terus ke depannya, kami berusaha menselaraskan antara masyarakat dengan hutan, karena masyarakat memerlukan hutan itu. Masyarakat memerlukan lahan gambut itu, karena di lahan gambut itulah kalau memang pada saat air yang tidak memungkinkan, daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah perkembangbiakan yang potensial dan aman. Kenapa potensial? Karena daerah itu berair sepanjang tahun, sehingga akhirnya perkembangbiakan itu bisa menjadi maksimal. Dan pada saat siklus selanjutnya, di saat banjir tahun yang akan datang, ikan-ikan yang dihasilkan itu tadi akan sudah menjadi ikan yang siap untuk dipanen oleh masyarakat. Luasan lahan gambut untuk Muara Siran yang kami rencanakan untuk konservasi sekitar 27.000 hektar. Kami mempunyai strategi mempertahankan lahan gambut. Kami sudah mempunyai tata ruang desa, namun itu masih dalam tahap perencanaan. Untuk kedepannya kami sudah mempersiapkan pembentukan badan usaha milik desa yang rencananya akan dipersiapkan untuk membantu masyarakat bisa untuk menanggulangi untuk program pengendalian hutan desa Muara Siran untuk membuat lokasi hutan wisata gambut.